teman-teman semua, kembali lagi di Alna Family Channel. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar bersama pada hari ini. Nah, tema yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu ASEAN. Sebelum masuk ke materi, yuk kita berdoa sama-sama. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, yuk kita langsung ke materinya. Let's go. Yang pertama, kita akan bahas mengenai kondisi geografis di wilayah Indonesia. Nah, teman-teman, Indonesia itu terdiri atas bentang alam, perairan, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan tempat tinggalnya. Nah, sekarang yuk kita bahas satu-satu mengenai ketiga bentang alam tersebut. Yang pertama ada pantai. Pantai adalah perbatasan antara daratan dan lautan. Nah, teman-teman, panjang wilayah garis pantai Indonesia itu berkelok-kelok lebih dari 81.497 km. Nah, teman-teman, pantai itu memiliki manfaat. Adapun manfaat pantai selain untuk berlabuhnya berbagai jenis kapal dan perahu, juga sebagai objek wisata. Nah, teman-teman, pada umumnya penduduk sekitaran pantai itu bekerja sebagai nelayan, penjual jasa wisata, sektor perikanan, dan perkebunan kelapa. Lanjut lagi, yang kedua ada dataran rendah. Dataran rendah adalah bentangan tanah yang sangat luas pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, teman-teman, penduduk yang berada di dataran rendah biasanya bekerja sebagai petani. Nah, untuk tumbuhan yang tumbuh di dataran rendah antara lain yaitu padi, palawija, dan tebu. Dalam video terdapat contoh tanaman tebu. Tahukah kalian apa saja kota-kota yang berada di dataran rendah? Jadi, kota-kota yang berada di dataran rendah antara lain Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Pontianak, Jayapura, dan Makassar. Para penduduk yang bertempat tinggal di dataran rendah memanfaatkan daerahnya untuk mendirikan gedung perkantoran, pertokoan, sekolah, termaksud juga sarana transportasi. Selanjutnya yang ketiga ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang ketinggiannya 600 meter di atas permukaan laut. Nah, teman-teman, dataran tinggi ini terletak di pegunungan atau dikelilingi oleh perbukitan sehingga udara di sana itu segar. Nah, teman-teman, ada pun beberapa dataran tinggi yang ada di Indonesia. Yang pertama, dataran tinggi Pasai, Alas, dan Gayo di Aceh. Dalam video terdapat gambar dataran tinggi Gayo. Yang kedua ada dataran tinggi Karo yang berada di Sumatera Utara. Yang ketiga ada dataran tinggi Puncak yang berada di Jawa Barat. Yang keempat ada dataran tinggi Dieng yang berada di Jawa Tengah. Yang kelima ada dataran tinggi Tengger yang berada di Jawa Timur. Selanjutnya yang keenam ada dataran tinggi Bone yang berada di Sulawesi Selatan. Lanjut lagi, yang ketujuh ada dataran tinggi Madi yang berada di Kalimantan Barat. Nah, teman-teman, untuk jenis tumbuhan yang berada di dataran tinggi antara lain teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Berikutnya, di daerah dataran tinggi terdapat beberapa objek wisata. Seperti yang pertama ada Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat, kedua ada Pangalengan di Jawa Barat, selanjutnya ada Dieng di Jawa Tengah, dan yang keempat ada pula Ciater di Lembang, Jawa Barat, dan yang kelima ada pula pemandian air panas alami yaitu Sangkan Hurip di Linggar Jati. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya mengenai kegiatan ekonomi negara ASEAN. Kalian tahu gak sih kepanjangan dari ASEAN? ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation. ASEAN itu terdiri atas 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Filipina.
Nah, lalu bagaimana sih kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN tersebut? Yuk kita simak sama-sama penjelasan berikut ini. Negara yang pertama ada Malaysia. Sebagian besar mata pencarian penduduk Malaysia adalah bertani. Nah, hasil pertanian utamanya adalah karet dan kelapa sawit. Dalam video terlihat gambar pohon kelapa sawit. Mata uang negara Malaysia adalah ringgit. Hasil pertaniannya berupa karet, kelapa sawit, beras, dan kayu. Hasil tambangnya ada timah, besi, minyak, dan bauksit. Hasil industri ada elektronik, tekstil, pakaian, bahan kimia, minyak, mebel, dan rotan. Lanjut lagi, negara kedua ada Thailand. Mata uangnya adalah baht. Hasil pertaniannya ada beras, karet, jagung, tapioka, gula, rami, dan kelapa. Sedangkan hasil tambangnya berupa antimonium, timah, besi, dan mangan. Negara yang ketiga yaitu negara Filipina. Negara Filipina memiliki mata uang peso. Di negara Filipina juga memiliki hasil pertanian berupa rami, kopra, gula, beras, dan nanas. Lanjut, negara yang keempat ada Singapura. Mata uang Singapura yaitu dolar Singapura. Nah, Singapura memiliki hasil pertanian berupa buah-buahan dan juga anggrek. Lanjut lagi, negara kelima yaitu Brunei Darussalam. Mata uangnya yaitu dolar Brunei. Nah, Brunei Darussalam juga memiliki hasil pertanian berupa karet, beras, rempah-rempah, dan juga kayu. Berikutnya, kita akan bahas mengenai kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, teman-teman, ASEAN itu mendirikan beberapa pabrik di beberapa negara anggotanya. Antara lain, yang pertama ada pabrik pupuk di Aceh, yaitu Aceh ASEAN Fertilizer atau disingkat dengan AAF. Lanjut lagi, yang kedua ada pabrik abu soda di Thailand. Berikutnya, yang ketiga ada pabrik urea di Malaysia. Yang keempat ada PT Pupuk Sriwijaya di Palembang. Selain itu, ASEAN juga mengadakan kerjasama dalam rangka menghadapi era pasar bebas, yakni dengan mengadakan kesepakatan ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan bahas satu persatu kegiatan ekonomi di negara Asia Tenggara. Yang pertama ada negara Malaysia. Ekonomi Malaysia bergantung pada ekspor bahan mentahnya, terutama pada minyak bumi, karet, kelapa sawit, dan kayu. Yang kedua ada negara Singapura. Kegiatan ekonomi di negara Singapura yang pertama adalah sektor perdagangan, industri, dan juga jasa. Nah, teman-teman, Singapura merupakan negara yang memiliki pelabuhan paling besar di wilayah Asia Tenggara. Lanjut lagi ke negara yang ketiga ada Brunei Darussalam. Kondisi ekonomi di negara Brunei Darussalam ini sangat bergantung pada ekspor minyak dan gas alam. Lanjut lagi ke negara yang keempat ada Thailand. Kegiatan ekonomi utama penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, perdagangan, dan industri. Yang kelima ada negara Myanmar. Myanmar merupakan negara agraris. Kehidupan ekonomi utama penduduk Myanmar adalah sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Berikutnya negara Vietnam. Kegiatan ekonomi utama penduduk Vietnam adalah pertanian dengan hasil utamanya padi. Yang ketujuh ada negara Kamboja. Kamboja merupakan negara agraris sehingga kegiatan ekonomi penduduk yang utama adalah petani. Nah, hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kedelai, dan lada. Yang kedelapan ada Laos. Laos adalah negara agraris yang kegiatan ekonomi penduduknya adalah sektor pertanian. Hasil pertaniannya yaitu padi, jagung, dan tembakau. Yang kesembilan ada Filipina. Kegiatan ekonomi penduduknya adalah pertanian. Hasil pertaniannya berupa padi, tebu, kelapa, dan tembakau. Yang ke-10 ada Timur Leste. Kegiatan utama perekonomian di Timur Leste meliputi pertanian, perhutanan, perikanan, industri, dan jasa. Berikutnya kita akan bahas mengenai terbentuknya ASEAN. Jadi, Indonesia bersama dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 menandatangani Deklarasi Bangkok yang merupakan dasar terbentuknya ASEAN. Nah, teman-teman, Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh 5 Menteri Luar Negeri pendiri ASEAN, yaitu yang pertama ada Menteri Luar Negeri Indonesia,
ada Mali. 2. Menteri Luar Negeri Singapura yaitu S. Rajaratnam. 3. Menteri Luar Negeri Filipina Narcisco Ramos. Keempat, Menteri Luar Negeri Thailand yaitu Hatnam Khonam. Yang kelima, ada Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak. Nah, teman-teman, jumlah ASEAN bertambah dengan masuknya Brunei Darussalam pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian ASEAN bertambah lagi dengan masuknya Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian Myanmar dan Laos datang pada tanggal 23 Juli 1997. Lanjut lagi ada Kamboja yang bergabung di tanggal 16 Desember 1998. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tujuan didirikannya ASEAN. Yang pertama, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, yaitu memperkukuh perdamaian dan stabilitas regional yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan norma hukum dan hubungan antar negara. Lanjut lagi, tujuan ASEAN yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama aktif dan saling membantu dalam hal yang menyangkut kepentingan bersama. Lanjut lagi, tujuan yang keempat, saling memberi bantuan dalam bentuk latihan dan fasilitas penelitian dalam bidang pendidikan, keterampilan, teknik, dan administrasi. Lanjut lagi, fungsi yang kelima didirikannya ASEAN yaitu bekerja sama dengan efektif untuk meningkatkan pemanfaatan usaha pertanian, industri, dan lain-lain. Yang keenam yaitu memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Manfaat ketujuh yaitu memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi regional dan internasional yang ada. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama ada Indonesia. Tanggal kemerdekaannya yaitu 17 Agustus 1945. Ibu kota negaranya yaitu Jakarta. Kepala negaranya adalah presiden, bentuk pemerintahannya yaitu republik, agama yang ada di negara Indonesia ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua ada Malaysia, tanggal kemerdekaannya yaitu 31 Agustus 1957. Ibu kota negaranya yaitu Kuala Lumpur. Kepala negaranya yaitu Yang di-Pertuan Agung. Sedangkan bentuk pemerintahannya yaitu kerajaan konstitusional. Agamanya ada Islam, Buddha, Konghucu, dan Kristen. Lanjut lagi yang ketiga ada negara Singapura. Tanggal kemerdekaannya yaitu 9 Agustus 1965. Ibu kota negaranya yaitu Singapura. Kepala negaranya dipimpin oleh presiden. Sedangkan kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Agama yang ada di sana yaitu Buddha, Hindu, Kristen, dan Islam. Yang keempat ada Brunei Darussalam. Tanggal kemerdekaannya yaitu 1 Januari 1984. Ibu kota negaranya yaitu Bandar Seri Begawan. Kepala negara dan kepala pemerintahannya yaitu Sultan. Agama yang ada di sana yaitu Islam, Buddha, Konghucu, dan Kristen. Yang kelima ada Thailand. Tanggal kemerdekaannya yaitu tidak ada karena ia tidak pernah dijajah. Yang selanjutnya ibu kota negaranya ada Bangkok. Kepala negaranya dipimpin oleh raja, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Lanjut lagi yang keenam ada Myanmar. Tanggal kemerdekaannya yaitu 4 Januari 1948. Ibu kota negaranya yaitu Rangon. Kepala negaranya presiden, sedangkan kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Yang ketujuh ada Vietnam. Tanggal kemerdekaannya yaitu 2 September 1945. Ibu kota negaranya yaitu Hanoi. Kepala negaranya dipimpin oleh presiden, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Agama yang ada di sana yaitu Buddha, Kristen, Tao, dan Konghucu. Yang ke-8 ada negara Kamboja. Tanggal kemerdekaannya yaitu 17 April 1953. Ibu kota negaranya yaitu Phnom Penh. Selanjutnya, kepala negaranya dipimpin oleh raja, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Negara yang ada di negara Kamboja ada Buddha dan Islam. Lanjut yang ke-9 ada Laos. Tanggal kemerdekaannya yaitu 19 Juli 1949. Kepala negaranya dipimpin oleh presiden dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri.
Agama yang ada di sana yaitu Buddha, Kristen, dan animisme. Yang terakhir ada Filipina. Tanggal kemerdekaannya yaitu 12 Juni 1898. Ibu kotanya yaitu Manila. Kepala negaranya presiden dan kepala pemerintahannya juga presiden. Agama yang ada di sana yaitu Katolik dan Islam. Oke teman-teman, selesai sudah pembelajaran kita hari ini mengenai ASEAN. Sampai ketemu di video berikutnya dengan tema yang lebih seru dan asik. See you next video teman-teman. Bye-bye.